Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Ini adalah pembacaan asmara untuk Sun Moon Rising Venus yang berada di Virgo. Ini adalah tarikan energi untuk tertanggal 10 hingga 20 bulan April 2023. Oke. Namun wajib kamu ketahui bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian kaum Virgo saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacanya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik, niatnya baca energi Virgo, kebacanya energi pasangan Virgo di dunia nyata. Maka dari itu berbijaksanalah ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini. Oke, baik ya. Langsung kita mulai. Situasi yang akan dihadapi Virgo bersama dengan pasangan adalah ada Nine of Swords di situ, cakep ya. Ini cakep banget. Kemudian di situ ada energi dari Ten of Swords. Kemudian di situ ada kartu dari The Hermit dan kemudian di situ ada energi dari King of Swords. Dan kemudian di situ ada energi dari Queen of Swords. Baik. Kemudian di situ ada energi dari Two of Cup di sana. Kemudian di situ ada energi dari Queen of Wands di sana. Kemudian di situ ada energi dari Wheel of Fortune, posisinya reversal. Dan kemudian di situ ada energi dari Seven of Swords. Oke, baik. Jadi kalau Mari lihat beberapa kaum Virgo sebenarnya sudah membangun hubungan dengan si pasangan ini, tapi akhirnya bisa Virgo jatuh cinta kepada orang lain. Nah, kayak gitu ya. Di saat lagi ngebangun hubungan dengan seseorang, ternyata Virgo jatuh cinta ya atau menerima cinta dari orang lain juga lagi. Nah, seperti itu ya. Jadi ibaratnya begini, kalau posisinya masih posisi pacaran, ini sebuah hal yang wajar gitu ya. Karena mungkin kebutuhannya Virgo adalah aku akan lebih memilih dengan seseorang yang bisa menggetarkan hatiku ini, yang membuat aku merasakan indahnya jatuh cinta. Mungkin pasanganku memang orangnya baik. Pasanganku mungkin orangnya memang mendekati sempurna lah sebagai seorang manusia, sebagai partner, sebagai pasangan. Tapi aku juga nggak bisa memungkiri kalau ternyata hatiku ini tuh hidup gitu ya, merasakan sensasi bahagia bukan dengan Virgo, bukan dengan dia, tetapi dengan orang lain. Nah, kayak gitu di sana ya. Jadi kayak tiba-tiba datang seseorang yang terasa seperti soulmate bagi Virgo. Muncul seseorang gitu ya. Kemunculan seseorang ini tuh di saat Virgo sedang punya koneksi dengan pasangannya gitu loh. Dan ya akhirnya itu cukup menghantam ya, itu cukup menghantam mental dari pasangannya Virgo ini. Barangkali mungkin Virgo menyatakan secara langsung barangkali ya ke si pasangan bahwa aku menaruh hati untuk orang lain. Cintaku yang tadinya ada untuk kamu telah berpindah gitu ya kepada dia yang baru aku kenal, mungkin gitu, atau kepada dia yang pernah hadir dalam hidupku di masa lalu. Jangan-jangan seperti itu. Karena kondisi bahagianya Virgo ini justru merupakan sebuah kemalangan ya bagi pasangannya Virgo. Sulit untuk dia bisa menerima fakta, kenyataan bahwa tidak cukup besar perasaannya Virgo untuk dia gitu. Ternyata ada seseorang yang kayaknya lebih bisa membuat Virgo merasa nyaman gitu ya. Ada seseorang yang
ujar-ujarnya berhasil merebut jiwanya Virgo gitu loh. Yang tadinya mungkin dia persembahkan sungguh kepada hubungan ini, kepada si pasangan ini, gitu ya. Tapi ternyata semesta berkata lain, gitu ya. Nemu dengan soulmate. Kalau mari lihat orang yang baru ini, bisa saja itu adalah soulmate-nya Virgo. Nah seperti itu. Makanya itu kabar ini ya, kabar berbunga-bunganya hati Virgo, kabar bahagia larut dalam sensasi cintanya Virgo kepada seseorang, itu menjadi sebuah kabar buruk justru. Bukan sesuatu yang mampu untuk dirayakan oleh pasangannya Virgo. Jelas namanya diajak pasangan kan gitu ya. Merasa terhianati, merasa dicurangi, ya, merasa dihantam dari belakang gitu ya. Mentalnya rusak ini, mentalnya kena ini. Walaupun orang ini kalau mari lihat, dia gimana ya, ini kan orangnya dewasa nih ya. Ini pasangannya Virgo ini dewasa ini kalau mari tangkep ya. Jadi mungkin dia oke, ya memang mungkin tidak ada salah gitu ya. Tidak ada salah karena kamu juga berhak untuk jatuh cinta kepada orang lain gitu ya. Tapi juga walaupun dia punya pemikiran demikian, untuk menerima kondisi ini nggak akan mudah. Nah kayak kita nggak akan mudah di sana. Butuh proses healing, butuh proses untuk mampu menerima dan melepaskan. Kan gitu ya, menerima fakta bahwa Virgo telah menaruh hati untuk orang lain bukan pada dirinya, gitu ya, dan kemudian melepaskan keinginan untuk memiliki Virgo. Itu kan ujar-ujarnya yo paling persekian detik ya selesai. Kita ngomong ikhlas melepas tuh hanya berapa detik sih itu. Cuma dalam praktek nyatanya enggak gampang. Tidak gampang di sana, gitu ya. Apalagi kalau ternyata tetap masih ada interaksi antara dirinya dengan Virgo ini, tidak akan mudah, gitu loh. Nggak akan mudah untuk menyudahi hubungan yang sudah sekian lama dibangun, sekian lama dijaga, sekian lama diupayakan, gitu ya. Menutup lembaran dengan Virgo dan kemudian membuka lembaran baru, tidak segampang membalik telapak tangan. Butuh waktu, butuh proses di situ. Walaupun dia tahu bahwa ini adalah satu kewajaran dalam hidup, gitu ya. Tapi pahit juga ketika dialami, gitu loh. Modar juga kita, ambiar juga hati dan pikiran di sana. Kan gitu ya, apalagi kalau ini statusnya sudah suami istri, perasaan ditikung gitu ya, perasaan terbuang, perasaan tercampakkan, perasaan tidak berharga gitu ya. Mungkin juga masuk di sana guilty feeling ya, perasaan jangan-jangan ada yang kurang dari aku, mempersalahkan diri sendiri. Untuk melampaui itu kan susah ya, sulit ya. Butuh power, butuh keberanian, butuh upaya yang total di situ ya. Nah, memang sih kesini tuh mari bilang sih belum membaik gitu ya. Penerimaan dari pasangannya Virgo ini belum membaik gitu. Tapi yang hebatnya dia ini, dia mau berjalan ke arah healing itu tadi. Dia mau kayak menyelesaikan drama sebagai korban. Nah, gitu ya. Itu luar biasanya dari dia, dari pasangannya Virgo ini. Ada mau keluar dari situasi korban di sana.
gitu ya. Dia tahu itu enggak gampang, tapi harus dilakukan katanya. Untuk kali ini ya, di dalam hubungan dengan Virgo, logika tuh harus jalan katanya. Nalar itu harus bekerja, tidak hanya terombang-ambing oleh perasaan yang jelas-jelas itu akan membuat hidup tuh enggak karu-karuan. Nah, kayak gitu ya. Dan di sini dia tuh kayaknya udah mulai kayak memikirkan ya, what next? Memikirkan apa lanjutannya? Bagaimana besoknya aku ini? Udah mulai dia di situ. Gitu loh. Dan mungkin tadi belum Mari lanjutkan ya. Ini akan susah kalau ternyata masih ada interaksi yang lumayan intens dari Virgo ini kepada si pasangan. Walaupun mungkin Virgo di sini sudah kayak tahu ya, jangan-jangan hubunganku dengan pasanganku ini memang tidak akan dibawa untuk ke masa depan. Jadi maksudnya gini, ya udah, kan udah jatuh hati nih sama orang lain ya. Ya udah mau ngebangun hidup dengan orang lain. Mungkin Virgo juga udah sadar di sana. Hidupku berikutnya perjalanannya adalah dengan orang lain, bukan dengan si pasanganku ini. Tapi ada beberapa mungkin kayaknya Virgo ini mau nice gitu ya. Mau bersikap hubungan asmara selesai. Tapi kan hubungan silaturahmi sebagai sahabat itu kan alangkah baiknya tidak langsung putus. Barangkali ada pemikiran atau niatan positif. Menurut Virgo itu positif. Menurut Virgo itu adalah sebuah tindakan yang baik. Tapi kalau Mari lihat itu bisa saja sebuah tindakan yang justru kebaikan hatinya Virgo, katakan gitu ya. Kita tidak usah bernegatif dengan apa maksudnya Virgo di sini. Tapi mungkin yang menurut Virgo itu baik. Tapi Mari lihat di sini tuh justru akan sedikit memperumit langkah dari si pasangan ini untuk move on, gitu loh. Karena mengalami rasa pedih yang begitu dalam, tentu di situ kan ada juga kemelekatan yang besar gitu ya kepada Virgo. Makanya bisa ngerasa sakit yang sebegitu dalamnya. Semakin kuat kemelekatan kepada seseorang atau kepada sesuatu, semakin pedih itu rasanya apabila sesuatu yang kita lekati itu menghilang, pergi, menjauh dari kita. Nah, sementara di sini Virgo bisa dengan niatan baiknya tadi, udahlah aku dampingi dia, barangkali kayak gitu ya, ada beberapa pemikirannya Virgo. Ya udahlah aku dampingi dia lah. Aku tahu dia pasti pedih, dia pasti sakit menerima kenyataan bahwa aku telah jatuh hati dengan orang lain. Udahlah aku dampingi saja dia. Nah, cuman kadang-kadang niatan baik ini kok kayaknya agak kurang pas gitu ya untuk dilakukan dalam hubungan pribadi Virgo dengan si pasangan. Nah, kalaupun Virgo kayak berusaha seolah-olah tidak terjadi apa-apa, ya masih seperti situasinya biasa-biasa aja, tidak ada yang berubah dari sikapnya Virgo kepada si pasangan ini. Boleh jadi nanti si pasangan ini yang kayak agak mencoba menghindar gitu ya, agak coba untuk menjauh, tidak lagi terlena gitu loh. Gitu ya. Mungkin dia akan mencoba untuk tadi ya, menghindar di situ kalau Mari tangkap ya energi dari pasangannya Virgo ini. Berusaha untuk menghindar, berusaha untuk yang kayak aku pengen sendiri gitu loh. Aku pengen healingnya itu nggak usah ditemanin. Nah di sana ya, nggak usah kamu temenin aku, gitu. Aku lebih nyaman kalau aku menyelesaikan pikiranku yang kalut, perasaanku yang kacau balau. Aku selesaikan dengan diri aku sendiri aja.
tanpa harus didampingi oleh siapapun atau oleh kamu sekalipun sebagai penyebab dari sakit yang kurasa. Gitu ya. Ada kan beberapa aku bisa move on kalau kamu masih ada di sini, dicicil perpisahannya. Nah, ini bisa pasangannya Virgo ini nggak usah dicicil, dibablaskan aja langsung. Ya sakit-sakit sekalian. Tapi habis dari situ, setelah sakitnya itu selesai, aku cepet bangkit lagi gitu. Jadi dia tidak memilih untuk dicicil, dia memilih untuk udahlah kontan aja lah. Sekali sakit-sakit bablas aja. Nah kayak gitu ya, kayaknya pilihan dari pasangannya Virgo ini. Gitu. Dia tahu bahwa hidupnya harus bangkit lagi gitu loh ya. Dia tidak boleh berlama-lama dalam situasi tidak nyaman secara mental dan secara perasaan. Gitu. Memang sih mulai bangun dia di sini, mulai terbangun dia di sini. Udah mulai makin sadar dia di sini. Nah, kayak kita. Ya. Tapi memang walaupun dia kecewa, walaupun dia terluka, tapi kalau mari lihat, dia mungkin tidak akan memilih untuk marah-marah. Dia akan memilih untuk terkontrol dalam sikap, dalam laku, dalam ucapan dengan Virgo ini. Nah, oke ya. Di sana. Jadi kayak yang mungkin ini orang tidak butuh untuk pelampiasan rasa luka dia tadi. Ada tuh kan orang brengsek kamu ya, kayak gitu ya, emosi gitu ya, membara di situ. Kamu sakiti aku, tak sakiti kamu balik. Nah, ada yang kayak gitu ya. Namun dengan kedewasaan dari pasangannya Virgo ini, dia nggak mau aku drama-drama kayak gitu. Nggak ada cerita balas dendam di situ. Nggak ada cerita aku harus nyakitin kamu sebagaimana perasaan yang hadir dalam diriku ini ketika bersama dengan kamu. Jadi di sini mungkin dia nggak mau nyari-nyari siapa benar siapa salah. Aku adalah korban, kamu adalah pelaku kejahatan. Mari rasa dia nggak akan sibuk hanya menyalah-nyalahkan Virgo. Tapi kemudian dia, ini adalah hidupku, bahagiaku adalah tanggung jawabku, kesehatan mental, kesehatan batinku adalah merupakan tanggung jawabku gitu. Ya udah, karena ini tanggung jawabku, ya aku selesaikan sendiri aja. Tidak akan mencari perkara untuk terlarut-larut dalam situasi yang tidak enak ini. Bisa aja menunjuk-nunjuk Virgo, kamu brengsek, kamu orangnya peselingkuh, misalnya kayak gitu ya. Aku sakit nih gara-gara kamu, aku terluka nih gara-gara kamu. Gua yang sibuk di situ aja, nggak muter-muter di situ aja dia. Tapi oke, aku jatuh, aku sakit, aku terluka, aku kecewa di sini, dan aku harus sembuh. Di sana dia ya, aku harus sembuh. Aku harus menuntaskan ketidaknyamanan ini. Gitulah. Aku harus hadapi dengan gagah semua fakta dan kenyataan ini. Tidak lari, gitu ya. Dan tidak juga memperberat Virgo. Kamu pelaku kejahatannya, maka kamu harus, gitu ya. Kamu harus membayar tindakanmu kepadaku. Mari rasa dia tidak wasting time melakukan hal-hal yang seperti itu. Apa yang bikin aku sembuh ya? Bagaimana caranya aku bisa move on ya? Sikap apa yang terbaik yang harus aku ambil ya? Apa masa depanku kemudian yang mau aku kejar ya? Seperti itu. Ada dia kayak tegar ya, mengajar diri dia, bukan mengajar tapi mengajak ya. Mengajak dirinya dia untuk tegar melihat ya ini hidup. Gitu ya. Ada perjumpaan, ada perpisahan. Ya ini hidup. Entah apa-apalah yang menjadi petikan-petikan dari pasangannya Virgo ini, cuman petikan-petikannya ini melihat makna atas apa kejadian dengan Virgo ini, mari lihat itu makna-makna yang lumayan deep ya, makna-makna yang lumayan dalam di situ. Nah, seperti itu ya. Oke, baik. Mungkin itu ajalah dulu yang bisa Mari sampaikan untuk saat ini. Semoga mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.